Iya, Pak Agustin, kemudian apakah orang yang sudah melakukan praktek nikah siri ini masih bisa didaftarkan di KUA seperti itu? Dilegalkan statusnya? Ini sulit, sangat sulit, karena dalam isbat nikah pun itu sudah ada regulasinya, misalnya atas dasar apa dia boleh isbat nikah. Misalnya bagi yang sebelumnya menikah sebelum tahun 74, sebelum lahir Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, atau misalnya ada keraguan-raguan misalnya. Jadi ini tidak membuat hukum yang baru dalam isbat ini. Misalnya kayak kita kemarin itu konflik, kemudian tsunami. Orang ini bukan tidak ingin mencatatkan pernikahannya. Mereka itu mau mencatatkan pernikahannya, tetapi negara tak mampu memberikan fasilitas. Oke, tidak mampu fasilitas. Misalnya mau pergi ke kantor KUA, nggak ada orang. Semuanya lari, takut. Kemudian dia menikah. Ya ada walinya, orang tuanya sendiri yang menikahkan, saksinya juga, tetangganya, semuanya lengkap. Ketika ini mau dipanggil pihak KUA, ya negara tak mampu memberikan fasilitas. Nah, orang yang seperti inilah ya melalui pengadilan di sini itu berhak mendapatkan isbat nikah setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan itu. Ada saksinya, ada buktinya, atau ada yang lain lah. Itu pengadilan yang menentukan. Jadi seperti inilah solusinya. Tetapi yang ini ya banyak kasus bagi yang pelaku praktek nikah siri ini, mereka datang ke KUA, datang ke mahkamah, ya tidak bisa mereka mencatatkannya apapun ya. Karena apa? Itu kan butuh dokumen. Kemudian nggak sembarangan juga, karena ada undang-undang. Sekiranya orang ini misalnya melakukan di luar prosedur, itu kan diberikan sanksi juga oleh negara. Jadi tidak bisa main-main mengenai hal ini. Maka sadarlah bagi semua pihak, kalau mau menikah, menikahlah secara resmi. Ya biar hak masing-masing pihak terlindungi secara baik. Iya, Pak Agustin, terakhir ini Pak, ini untuk pasangan yang sudah kadung atau terlanjur menikah secara siri, Pak Agustin menyarankan apa nih kira-kira Pak? Bagi yang ini ya nikah ulang. Nah, nikah ulang didaftarkan secara resmi, kemudian prosedurnya apa, bagaimana dipenuhi dari nol, sehingga ini menjadi resmi. Kemudian ya di awal ya seperti yang tadi disebutkan, sehingga dia tidak misalnya menjadi orang yang tidak mendapatkan perlindungan hukum. Makanya penuhilah prosedur itu secara sah, secara legal, kemudian apa yang telah ditetapkan oleh negara. Kemudian bagi yang sudah terlanjur, ya mulai sekarang juga pikirkan dokumen-dokumennya itu, langkah-langkah apa yang bisa ditempuh. Ya melalui konsultasi dengan penegak hukum, dengan pihak pengadilan, KUA dan lain sebagainya. Ya kalau tidak ya ulang saja dari ya awal tadi, supaya hak-haknya terlindungi secara baik dan benar. Karena kalau tidak ya sungguh kasihan bagi perempuan dan anak, karena kasus akhir-akhir ini banyak sekali yang dialami oleh perempuan. Pertama adalah penelantaran terhadap dia, kemudian ya tidak terpenuhi nafkah lahir batin, kemudian juga ada terhadap anak, kekerasan terhadap anak. Ya nggak bisa kita peroleh perlindungan hukum secara baik, karena tidak ada bukti otentik bahwa mereka itu telah sah secara resmi menjadi suami istri. Ya itu yang ini ya. Iya, dan yang paling bahaya adalah kalau tidak ada akte ya tidak bisa mengurus BPJS ya Pak ya? Ya tidak bisa mengurus apapun, ya? Betul, bukan hanya BPJS. Misalnya itu tadi dia mau masuk sekolah, kan semuanya akta kelahiran. Betul. Kemudian nanti masuk kuliah, masuk kerja. Kemudian misalnya kayak kemarin ada orang mau ini masuk ya seperti sebuah instansi yang memang sungguh memerlukan akta kelahiran ini, meskipun dia sudah berada di tahap akhir tinggal penentuan kelulusan, tetapi syaratnya akta kelahiran bahwa dia benar anak si Polan, lahir pada tanggal Polan. Kalau nggak ada itu tetap saja dia gugur, ya dibatalkan kelulusannya. Jadi sungguh merugikan anak. Ya kasihan sekali. Maka secara manusiawi
Ya kita tidak mau kita itu tersakiti dan juga orang lain, anak kita misalnya. Kita ingin mendapatkan perlindungan yang baik dan bagus dari negara, maka kita pun ya harus mentaatinya apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jangan kita merasa bahwa ini sah secara agama, tidak sah secara negara. Itu tidak ada lagi yang berbicara seperti itu dalam konteks saat ini. Semuanya itu dicatatkan secara baik. Mau menikah, mau mendapatkan hak-hak secara baik, ya jangan diam-diam sehingga tadi seperti kucing, ya takut-takut, malu-malu, kemudian nggak pede, kemudian nggak ada rasa ketenangan, kenyamanan dalam batin. Sedangkan tujuan dari sebuah pernikahan adalah semuanya rasa nyaman, tenteram dan lain sebagainya. Makanya yang seperti ini jangan sampai terjadi. Bagi yang belum menikah, maka waspadalah. Kemudian juga patuhilah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara supaya tidak merugikan Anda sendiri. Dan ingat, tidak semuanya laki-laki ataupun perempuan setia dalam pasangan hidup ini. Kadang dia menikah karena kita punya harta atau karena tertarik karena kecantikan. Tetapi orang yang menikah atas dasar agama, akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, maka dia pasti tidak ingin menyengsarakan pasangannya. Jika itu telah ditetapkan oleh negara syarat untuk menikahnya, maka dia akan berjuang untuk memperolehnya karena tidak mau pasangannya tersakiti, sehingga sakinah, mawaddah dan rahmah itu akan terwujud insyaallah. Luar biasa. Ini closing statement yang luar biasa. Pak Husin, terima kasih. Sama-sama Pak Asumsi. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang sudah atau belum menikah begitu ya. Jadi catat pernikahan Anda agar hak-hak Anda terpenuhi seperti itu. Pak Husin, sekali lagi terima kasih. Baik, sama-sama Pak luar biasa. Dan terima kasih untuk penonton yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa komen di bawah dan berikan saran kira-kira ke depan topik apa yang menarik untuk kita diskusikan bersama Pak Agus dan Hafiz. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.